Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi apa saja yang akan muncul pada ujian TKA PKK. Ini sesuai dengan website dari pemerintah. Yang pertama itu pengembangan desain produk. Ya, yang dimaksud di sini desain produk adalah proses mulai dari membayangkannya sebuah desain, kemudian menciptakan dan memperbaikinya, yang dimana ini dapat menyelesaikan masalah dari penggunaannya secara spesifik. Adapun tujuan pengembangan desain produk adalah yang pertama yaitu dilihat dari utility-nya atau kegunaannya. Artinya, produk yang akan diproduksi harus aman dan mudah digunakan. Yang kedua yaitu tampilannya. Hendaknya dibuat unik sehingga dapat menarik konsumen untuk membelinya. Yang ketiga, easy to maintenance atau kemudahan dalam pemeliharaan, di mana artinya produk yang dibuat hendaknya mudah dalam perawatan atau pemeliharaannya. Yang keempat, low cost atau biayanya rendah. Dimaksudkan agar produk yang dibuat dapat bersaing di pasaran. Terakhir yaitu tujuannya adalah communication atau komunikasi. Artinya produk yang dibuat harus bisa mengkomunikasikan filosofi dari misi bisnis atau perancang kepada calon konsumen. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi desain produk? Yang pertama, dari fungsi dan kegunaan produk itu sendiri. Sebelum membuat sebuah produk, sangat dibutuhkan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan dari produk yang bersangkutan. Dalam hal ini, produsen dapat mengamati kompetitornya berkaitan dengan produk sejenis yang akan dibuat. Yang kedua, standar dan spesifikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi desain produk. Maksudnya di sini adalah bagian-bagian dari produk, warna, kemudian ukuran, kemudian bahan dasar, itu adalah harus sesuai standar dan spesifikasinya. Yang ketiga, tanggung jawab produk. Maksud di sini tanggung jawab adalah upaya yang ditawarkan oleh produsen terhadap konsumen. Hal ini tentunya juga memiliki pengaruh terhadap desain yang akan dibuat nanti. Terakhir, volume dan harga produk. Volume ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi desain produk. Volume berkaitan dengan ukuran produk yang akan kita buat. Nah, hendaknya produsen di sini menyesuaikan desain dengan volume yang akan dibuat. Adapun kayak harga, itu erat kaitannya dengan jumlah produk yang akan dibuat. Sehingga harga juga berkaitan dengan biaya produksi. Maaf, satu lagi seharusnya di sini ada yang poin E, yaitu prototipe produknya. Prototipe adalah model pertama dari sebuah produk yang akan dibuat dan bisa digunakan untuk menjadi sampel pembelian selanjutnya. Jadi faktor yang mempengaruhi desain produk adalah yang terakhirnya ada nanti di sini tambahkan poin prototipe produk. Yang ketiga yaitu prosedur pengembangan desain produk. Yang pertama ada namanya riset dan analisis, yaitu memahami kebutuhan pengguna, kemudian tren pasar dan kompetitornya. Yang B ada konseptualisasi, yaitu menghasilkan ide-ide kreatif seperti membuat sketsa dan mengembangkan konsep awal. Yang C ada pemodelan dan prototipe, di mana ini membuat model fisik atau digital untuk menguji desain dan fungsinya. Yang D ada pengujian dan evaluasi, yaitu melakukan pengujian pada prototipe untuk mendapat umpan balik dari pengguna. Jadi cari feedbacknya. Yang E ada desain detail, di mana membuat spesifikasi teknis dan detail desain untuk produksi. Yang F ada produksi itu sendiri, yaitu mempersiapkan desain untuk produksi massal dan memastikan kualitas produknya. Terakhir ada pemasaran dan peluncuran, di mana ini kita merencanakan strategi pemasaran dan meluncurkan produk kita ke pasar. Sekarang matrik yang kedua adalah pengembangan desain kemasan produk. Nah, di sini kemasan produk itu sendiri adalah wadah atau pembungkus yang digunakan untuk melindungi,
menyimpan, dan memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. Kemasan juga dibedakan menjadi 3, ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Ruang lingkup desain kemasan produk itu di era sekarang membuat desain kemasan yang unik aja nggak cukup. Jadi sebuah desain hendaknya juga mempunyai nilai cerita yang dapat disampaikan kepada konsumen. Kemudian yang kedua adalah fungsi desain kemasan produk. Yang pertama, dapat menjadi media komunikasi tentang produk ke konsumen. Yang kedua, penentu identitas produk itu. Yang ketiga, mewakili estetika produk. Dan yang keempat adalah brand image untuk jangka panjang nanti. Baik, prinsip dalam desain kemasan produk yang pertama adalah kesederhanaan. Bentuk desain dan warna yang jelas jauh lebih menguntungkan produsen daripada desain yang terlalu kompleks sebenarnya. Jadi prioritaskan kesederhanaan dalam desain. Misal dari segi warna, elemen, bahkan bentuk hurufnya. Karena sesungguhnya produsen hanya memiliki waktu 4 hingga 5 detik untuk menarik hati konsumen ketika dilihat dari tampilan desainnya. Kedua adalah kejujuran. Hendaknya produsen di sini menjunjung tinggi kejujuran untuk konsumen. Produsen harus menggunakan visual gambar yang sebenarnya, bukan yang memanfaatkan editing berlebihan sehingga produk kadang tampak lebih bagus. Yang ketiga harus autentik. Nggak sedikit nih produsen yang memilih untuk desain kemasan mirip dengan kompetitor. Akibat persaingan usaha dengan tujuan mengoceh konsumen, waktu hendak membeli. Sehingga strategi ini memang cukup efektif. Namun, hal tersebut justru tidak sejalan dengan prinsip desain, di mana sebuah desain harus autentik alias tidak menjiplak. Yang berikutnya adalah unik dan menarik. Sebelum membuat desain final, produsen harus membayangkan penampakan produknya saat disandingkan dengan produk sejenis. Sangat penting untuk membuat kemasan yang unik dan menarik. Terakhir adalah food safety. Ya. Food safety ini produsen tidak boleh mengabaikan bahan yang akan digunakan untuk membuat kemasan. Sebenarnya hendaknya sebelum memilih bahan kemasan yang menjamin keamanan konsumen. Yang keempat, cara membuat desain kemasan produk. Pertama, memahami produk dan target pasar. Produsen atau pelaku usaha harus mengenali terlebih dahulu produknya dengan baik. Di samping itu juga perlu memahami tentang target pasar atau konsumen yang akan membeli produk kita. Berikutnya, menentukan informasi penting yang harus ada. Ya, jadi berbagai informasi dasar seperti nama produk, merek, bahan baku perlu dicantumkan dalam kemasan. Jika produk yang dihasilkan memerlukan instruksi khusus, maka pastikan untuk mencantumkannya. Berikutnya yang C, memilih warna, font, dan gambar. Produsen harus memilih warna yang mencerminkan merek produknya, menggunakan font yang mudah dibaca, serta memilih gambar yang berkualitas yang relevan dengan produknya. Untuk yang D, membuat desain yang sederhana dan fungsional. Desain yang sederhana seringkali lebih efektif untuk pemasaran. Hal yang paling penting adalah produsen memastikan kemasan mudah untuk dibuka, ditutup, dan disimpan. Yang E, menguji desainnya. Produsen perlu membuat mock-up kemasan dan melihat bagaimana desain yang dibuat terlihat pada kemasan sebenarnya. Baru nanti selanjutnya meminta pendapat orang lain dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback yang diberikan. Kita lanjut berikutnya yaitu pengembangan prototipe produk. Ya, salah satu langkah penting dalam proses pengembangan produk adalah pembuatan contoh atau prototipe produk. Jadi membuat prototipe produk ini atau prototyping ini merupakan proses dasar untuk mengembangkan produk baru melalui representasi fisik dari sebuah ide. Nah, cara ini membantu produsen dalam mengubah konsep menjadi item yang berfungsi
Dengan adanya prototipe, maka produsen atau pelaku usaha dapat menentukan aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam desain produk. Pertama, manfaat dan fungsi dari prototipe produk. Yang pertama, manfaat dan fungsi prototipe produk. Yang A, memvalidasi ide di awal. Kemudian, menguji fungsinya. Lalu lanjut, lebih cepat mendapatkan feedback kalau kita sudah membuat prototipe di awal. Dan selanjutnya itu untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Berikutnya, prototipe ini juga berfungsi sebagai penghemat biaya. Terakhir, dia juga berfungsi untuk meningkatkan pengalaman dalam penggunaan. Nah, adapun jenis-jenis prototipe yang pertama adalah prototipe visual, ya. Yang dimana ini merupakan jenis prototipe berupa sketsa 2D atau model 3D yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tampilan produk. Jenis yang kedua adalah prototipe kertas. Nah, ini prototipe yang lebih murah secara biaya. Umumnya dibuat dengan kertas, pensil, dan elemen sederhana lainnya. Mudah dan cepat dibuat. Dan ini cocok untuk menguji ide dasar dan alur penggunaan. Yang C, ada prototipe interaktif, di mana ini dirancang untuk mensimulasikan pengalaman pengguna. Seringkali menggunakan perangkat lunak untuk menampilkan interaksi dan transisinya. Berikutnya yang D, ada prototipe kerja. Ya, ini fungsionalitasnya mendekati produk akhir, memungkinkan pengujian interaksi dan kinerja sebuah produk. Yang E, ada prototipe digital. Dibuat menggunakan perangkat lunak kayak wireframe atau mockup untuk aplikasi atau website. Yang terakhir ada prototipe 3D printing, ya, atau rapid model biasanya disebutnya. Ini juga merupakan model fisik yang dicetak dengan printer 3D yang memberikan representasi lebih realistis dari si produk. Itu jenis-jenis prototipe produk. Selanjutnya, langkah-langkah membuat prototipe produk. Yang pertama, mendefinisikan tujuan si prototipe. Artinya, menentukan apa yang ingin diuji dan dipelajari dari prototipe tersebut. Yang B, kemudian memilih jenis prototipenya yang sesuai dan mempertimbangkan kompleksitas produk dan tujuan pengujiannya. Yang C, membuat desain dapat dilakukan dengan menggunakan sketsa, model 3D, atau perangkat lunak untuk membuat representasi visual dari si produk. Yang D, melakukan pengujian dan evaluasi. Dalam hal ini perlu melibatkan pengguna untuk menguji prototipe. Kemudian mengumpulkan umpan balik dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Terakhir, iterasi atau memperbaiki desain umpan balik atau mengulangi proses pengujian hingga produk memenuhi kebutuhan pengguna. Itu iterasi. Selanjutnya, apa sih keuntungan membuat sebuah prototipe? Yang pertama, memungkinkan evaluasi kinerja produk dan menguji coba fitur-fitur produk sebelum diluncurkan ke pasar. Yang kedua, memungkinkan evaluasi respon pengguna terhadap produk dan memperbaiki desain produk sebelum diluncurkan ke pasar. Yang ketiga, memungkinkan evaluasi biaya produksi dan mencari cara untuk mengurangi biaya produksinya. Poin yang keempat yaitu memungkinkan untuk mengevaluasi tingkat keamanan dan kualitas dari produk. Poin yang kelima, memungkinkan evaluasi potensi pasar produk dan menentukan kebutuhan pasar dari si produk. Poin keenam, memungkinkan evaluasi produk secara lebih detail dan memperbaiki produk sebelum diluncurkan ke pasar. Keuntungan yang terakhir adalah memungkinkan untuk memperoleh dukungan dari investor dan stakeholder sehingga atau dengan menunjukkan contoh produk yang akan diluncurkan. Adapun kerugian pembuatan prototipe produk yaitu yang pertama, biaya yang dibutuhkan untuk membuat prototipe dapat cukup tinggi.
Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk membuat prototipe dapat memakan waktu yang lama dan dapat menunda jadwal rilis dari sebuah produk. Yang ketiga, prototipe mungkin tidak selalu representatif dari si produk akhir karena hanya sebagian versi awal atau contoh saja yang dibuat. Yang keempat, prototipe mungkin tidak selalu sesuai dengan standar produk akhir karena masih dalam tahap uji coba. Terakhir, kerugiannya adalah prototipe mungkin tidak selalu dapat digunakan untuk tujuan komersial karena hanya sebagai contoh atau versi awalnya saja. Itu untuk materi matriks pengembangan prototipe. Kita lanjut ke perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini sebenarnya mempengaruhi besarnya keuntungan yang dicapai oleh sebuah perusahaan. Karena hal ini, perencanaan yang baik dapat memperkirakan produksi yang kualitas dan kuantitasnya tepat serta menjamin keberadaan stok. Ya. Di sini pengertian perencanaan produksi adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Adapun jenis-jenis perencanaan produksi, yang pertama, perencanaan produksi jangka panjang. Yang dimana ini berfokus pada perencanaan strategis yang mencakup beberapa tahun ke depan. Hal ini juga berfungsi untuk menentukan arah dan kapasitas produksi si perusahaan ini untuk memenuhi permintaan jangka panjangnya. Contoh, merencanakan pembangunan pabrik baru dan investasi dalam teknologi produksi yang canggih. Gitu. Yang kedua, perencanaan produksi jangka menengah. Perencanaan produksi jangka menengah yang mencakup periode waktu beberapa bulan hingga 1 tahun. Kadang perencanaan ini berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sebagai tenaga kerja, mesin, dan bahan baku untuk memastikan target produksi terpenuhi. Contohnya, menyusun jadwal produksi bulanan dan menentukan kebutuhan bahan baku untuk periode tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi jangka panjang. Produksi jangka pendek. Ini mencakup periodenya harian hingga mingguan. Hal ini untuk mengatur detail operasional harian agar produksi berjalan sesuai jadwal. Contohnya, menjadwalkan shift karyawan dan memastikan mesin beroperasi sesuai kapasitas hariannya. Terakhir, perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini dilakukan dengan menentukan apakah perusahaan perlu meningkatkan kapasitas melalui investasi tambahan atau optimasi di sumber dayanya. Contoh, penambahan mesin produksi dan peningkatan jam kerja atau shift tambahan. Berikutnya ada di biaya produksi. Ya, ini biaya produksi. Yang pertama yaitu dilihat dari biaya bahan bakunya. Bahan baku ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku yang digunakan pada proses produksi. Nah, biaya bahan baku ini juga termasuk harga bahan baku, biaya transportasi, ya, kemudian pajaknya, biaya penyimpanan, dan lain sebagainya. Di mana nanti total biaya bahan baku ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal bahan baku dan pembelian bahan baku baru. Baru kemudian mengurangkannya dengan bahan baku yang tersisa. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini merupakan semua biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja produksi yang mampu mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Adapun yang termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung ini adalah gaji, upah, ya, yang dibayarkan kepada buruh pabrik dan biaya lembur kayak overtime. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, ini adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang nggak dapat kita cari secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya. Biaya ini kadang meliputi berbagai pengeluaran seperti biaya tenaga kerja tidak langsung,
biaya bahan baku, biaya listrik, biaya penyusutan, dan lain sebagainya. Nah, adapun menentukan harga produksi ini ada melalui dua metode. Yang pertama metode full costing. Ini adalah cara untuk menghitung harga pokok produksi sekaligus cara menghitung biaya produksi yang berkaitan. Cara yang dilakukan dengan memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Dan biaya-biaya yang dimaksud yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik yang dikemas menjadi satu kesatuan. Yang kedua adalah metode variable costing. Ya, ini merupakan cara menghitung harga pokok produksi atau HPP dengan hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang masih bersifat variabel ke dalam HPP-nya. Cara menghitung HPP dilakukan dengan memperhitungkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Variabelnya secara terperinci dan terpisah dalam periode tertentu. Matriks berikutnya adalah proses produksi. Nah, proses produksi ini adalah rangkaian atau serangkaian langkah dan metode untuk mengubah bahan mentah menjadi produk atau jasa maupun Matriks berikutnya adalah proses produksi. Ya, di sini adalah yang dimaksud dengan proses produksi serangkaian atau langkah dan metode untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jasa maupun produk barang melalui proses yang terstruktur. Nah, proses produksi ini dilakukan dengan menggabungkan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, biaya produksi, biaya bahan baku, serta teknologi untuk mencapai hasil yang efisien. Adapun jenis proses produksi yang pertama, proses produksi jangka pendek. Ya. Yang dimana ini merupakan proses produksi yang relatif cepat dan langsung menghasilkan produk, baik berupa jasa maupun barang. Contohnya, makanan cepat saji kayak gorengan, roti bakar, atau minuman segar. Yang kedua, proses produksi jangka panjang. Proses produksi jangka panjang merupakan proses produksi yang membutuhkan waktu lebih lama. Contoh, produk kerajinan tangan dan pembangunan gedung gitu. Yang ketiga, produksi secara terus-menerus. Ya, ini merupakan kegiatan produksi yang melakukan pengolahan bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahapan dalam pengerjaan hingga menjadi barang jadi. Contoh, pabrik yang memproduksi kertas, gula, dan lainnya. Berikutnya, proses produksi selingan. Proses produksi selingan merupakan kegiatan produksi yang mengolah bahan-bahan baku dengan cara menggabungkannya menjadi satu barang jadi. Berikutnya, tahapan dalam proses produksi. Yang pertama ada planning, disebut dengan perencanaan. Di mana dalam tahapan ini untuk menentukan beberapa hal dalam proses produksi secara keseluruhan. Kayak jenis produk yang akan kita buat, jumlah bahan baku, jumlah biaya produksi, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Tahapan berikutnya itu adalah routing atau penentuan alur. Di mana ini untuk menentukan dan menetapkan urutan kegiatan produksinya, mulai dari pengolahan bahan baku, pembentukan, penyelesaian, penjagaan, dan pengawasan mutu hingga pendistribusian barang hasil produksi. Yang ketiga ada scheduling atau penjadwalan. Nah, ini adalah salah satu tahapan produksi untuk menentukan dan menetapkan waktu alur produksi yang mempertimbangkan jam kerja,
dan waktu dari setiap alur produksi. Yang keempat ada namanya dispatching atau perintah untuk memulai produksi. Ya, jadi ini adalah kegiatan untuk menentukan dan menetapkan proses pemberian perintah untuk memulai alur produksi setelah jadwal produksi ditetapkan. Yang terakhir ada follow up atau pengawasan. Ya, ini adalah tahap untuk memastikan bahwa semua proses produksi berjalan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Tahapan pengawasan ini dilakukan untuk memantau kemajuan produksi, mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul, dan memastikan kuantitas produk tetap terjaga. Matrik berikutnya adalah pengemasan produk. Ya, kemasan produk adalah suatu material pembungkus produk yang memiliki fungsi untuk menampung, melindungi, mengidentifikasi, dan mempromosikan produk tersebut. Nah, yang pertama, persyaratan dalam pengemasan. Yang pertama adalah kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, pendistribusian, dan penyimpanan Pertama, kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, pendistribusian, penyimpanan, dan penyusutan atau penumpukan. Syarat yang kedua apa? Kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. Contoh, perlindungan dari udara panas, dingin, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Ya, artinya hal ini identifikasi, informasi, dan penampilan seperti bentuk, warna, dan keindahan bahan kemasan harus mendapat perhatian. Yang keempat, itu syaratnya adalah persyaratan ekonomi. Artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesanan. Terakhir yang kelima, mempunyai ukuran, bentuk, dan pemesanan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada. Seperti mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Adapun teknik dalam pengemasan yang pertama adalah teknik manual. Ya, pengemasan dengan teknik manual ini adalah salah satu teknik pengemasan yang dilakukan dengan memanfaatkan tenaga manusia secara langsung atau menggunakan mesin secara manual dengan bantuan tenaga manusia, bukan mesin otomatis ya. Pengemasan dengan teknik manual ini juga berfungsi untuk membantu, mencegah, dan mengurangi kerusakan melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran, serta gangguan fisik berupa gesekan, benturan, ataupun getaran. Jadi kemasan dengan teknik manual ini digunakan terutama untuk batch kecil. Seperti sistem kemasan ergonomis manual memberikan kenyamanan pekerja yang Yang kedua ada teknik pengemasan vakum. Nah, ini adalah metode untuk menyimpan dengan tepat untuk jenis produk yang disimpan dalam lingkungan pengap. Biasanya dalam paket udara yang rekat atau botol untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Panasnya ya Allah. 3. Teknik pengemasan Tetra Pak. Nah, ini adalah pelopor teknologi dari Ultra High Temperature atau UHT untuk pemrosesan dan pengemasan sebuah produk di Indonesia. Nah, sistem UHT ini adalah teknologi yang terbaik dan paling efektif dalam menjaga tingkat higienis sehingga produk bebas dari bakteri tanpa mengubah mutu dan kandungannya. Yang keempat, teknik pengemasan double simmer. Ya, ini adalah teknik pengemasan dengan dua prinsip. Yang pertama, operasi
yang berfungsi untuk membentuk dan menggulung ujung pinggir tutup kaleng dan badan kaleng. Operasi keduanya berfungsi untuk meratakan gulungan yang dihasilkan oleh operasi pertama. Terakhir, teknik pengemasan aseptis. Ya, ini adalah pengisian bahan produk yang telah disterilisasi ke dalam lingkungan yang steril sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi pada saat pengisian dan penutupan wadah. Nah, tujuannya ini apa? Untuk mencegah mikroorganisme yang masuk ke kemasan selama dan setelah pengemasan. Materi berikutnya adalah pengendalian mutu produk atau quality assurance. Ya, penjaminan mutu ini salah satu proses yang dilakukan oleh manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas dari produk dan juga layanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar perusahaan serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini biasanya sering didasarkan kepada standar internasional seperti ISO 9001. Metode yang digunakan biasanya dalam quality assurance adalah yang pertama, Quality Function Development atau QFD, di mana ini adalah metode yang digunakan untuk menerjemahkan permintaan konsumen ke dalam desain fungsi. Yang kedua, metodenya adalah Failure Modes and Effect Analysis atau FMEA. Yaitu ini metode yang dilakukan dengan cara mensistematikan komponen-komponen dalam sistem dengan mengidentifikasi, menganalisis, serta mendokumentasi model-model kegagalan yang mungkin dari sistem dan pengaruh dari setiap kegagalan tersebut bagi sistem. Jenis-jenis quality assurance yang pertama, functional testing, yaitu pengujian fungsional yang melibatkan pengujian fitur serta fungsionalitas dari website atau aplikasi. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi dari aplikasi dapat berjalan dengan benar dan memiliki sedikit mungkin bug atau kesalahan lainnya. Nah, hal ini juga mencakup beberapa proses seperti validasi input, navigasi, dan juga integrasi sistem aplikasi. Yang kedua, compatibility testing atau pengujian untuk menguji apakah website dan aplikasi berjalan dengan lancar pada berbagai platform, pada berbagai perangkat, dan juga browser. Nah, hal ini untuk mencegah terjadinya masalah saat klien menggunakan website atau aplikasi di browser dan perangkat yang berbeda. Yang ketiga, usability testing, yaitu pengujian kebergunaan di mana pengujian ini melibatkan pengujian pengalaman pengguna atau user experience. Dalam menggunakan aplikasi, pengujian ini juga dilakukan setelah testing atau juga bisa dilakukan saat beta testing aplikasi dan website sebelum rilis sepenuhnya. Yang keempat adalah performa testing, yaitu pengujian kinerja di mana pengujian ini melibatkan testing website atau aplikasi, terutama saat kinerja secara penuh dan menghadapi beban user yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa website, terutama server yang digunakan oleh website aman dan dapat menangani lalu lintas user yang banyak tanpa adanya penurunan performa yang signifikan.
Terakhir adalah security testing, yaitu pengujian keamanan di mana pengujian ini melibatkan pengujian akan cyber security yang rentan akan serangan peretas serta keamanan website untuk memastikan website dapat mengamankan data pribadi dan informasi krusial dari klien. Terakhir dari pengendalian mutu ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, kemampuan pengolahan. Faktor pengaruh dari pengendalian mutu yang pertama ini adalah di mana jika sebuah perusahaan menginginkan rencana yang ada berjalan dengan baik, maka kemampuan dalam proses produksinya harus disesuaikan. Hal ini karena ketika batasan proses produksi yang ada melebihi kemampuan proses produksi, maka pengendalian tersebut menjadi tidak berguna. Yang kedua adalah spesifikasi yang valid, di mana hal ini dinilai dari kemampuan pengolahan yang dilakukan serta kebutuhan konsumen. Sehingga sebelumnya adalah pengendalian mutu yang lebih baik untuk memastikan terlebih dahulu spesifikasi yang ada ini berlaku dengan baik. Yang ketiga, ketidaksesuaian yang diperoleh. Dengan adanya pengendalian mutu diharapkan dapat meminimalisasi perbedaan kualitas antara produk, apalagi terhadap produk dengan kualitas yang lebih rendah. Nah, pengendalian mutu ini dapat berpengaruh dengan seberapa banyak produk yang akan diterima dan dipasarkan ke masyarakat. Terakhir baru faktornya adalah anggaran mutu, di mana ini adalah suatu hal yang penting dan memiliki pengaruh yang besar, dan seringkali anggaran mempengaruhi kualitas dari bahan yang digunakan dalam proses produksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil produksi akhir dari perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita masuk kepada materi pemasaran produk, ya. Pemasaran ini adalah sebuah cara atau strategi yang kita lakukan untuk perusahaan atau produsen untuk mempromosikan, menginformasikan, dan menawarkan kepada konsumen mengenai produk atau layanan jasa yang dia punya. Nah, tujuan pemasaran ini pun yaitu untuk menetapkan saluran distribusinya, kemudian melaksanakan kegiatan pemasaran antara produsen dengan konsumen. Kemudian berikutnya, setelah tahu tujuan pemasarannya, segmentasinya atau segmentingnya. Segmentasi pasar ini adalah suatu cara untuk membedakan pasar menurut golongan pembeli, kebutuhan pemakainya, motifnya apa, perilaku konsumennya apa, dan kebiasaan pembelian serta cara penggunaan produk dan tujuan pembelian produk tersebut. Nah, dalam pemasaran produk pun ada yang dikenal dengan namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Istilah marketing mix ini pun terdiri dari 4P, ya, product, price, place, dan promotion. Adapun bentuk dan strategi dari pemasaran ini, yang pertama ada above the line promotion, media lini atas, dan ada below the line promotion atau media lini bawah. Dan kadang untuk melakukan strategi pemasaran produk ini bisa juga melalui media-media yang biasa kita gunakan, contoh brosur, X-banner, dan lain sebagainya. Analisis strategi barang atau jasa ini juga disebut dengan biasanya analisis SWOT. Ada S yaitu strength, W itu weakness, kelemahan, O itu opportunities, dan T itu threat atau ancaman. Nah, untuk S dan W itu fokus pada internal si produk. Sedangkan untuk opportunity dan threat atau ancaman itu fokus kepada eksternal dari si produk. Trik berikutnya adalah distribusi produk, di mana pemilihan saluran distribusi yang tepat itu sangat diperlukan untuk menempatkan suatu barang atau jasa secara tepat, baik dari segi tempat, kualitas, jumlah, maupun waktunya. Jadi saluran distribusi itu sangat diperlukan karena produsen menghasilkan produk dengan memberikan kegunaan bentuk bagi konsumen setelah sampai ke tangannya. Adapun fungsi dari saluran distribusi yang pertama, untuk mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif dan untuk menstimulasi pembelian. Yang kedua,
untuk mencapai kesepakatan harga dan lainnya, dan untuk dapat mentransfer kepemilikan secara efektif. Fungsi yang ketiga, mendanai persediaan pada tingkat yang berbeda dari saluran pemasaran. Dan terakhir, penanganan risiko dalam pelaksanaan penyaluran. Ini fungsi dari saluran distribusi. Berikutnya, tingkatan saluran distribusi. Nah, distribusi yang pertama atau distribusi insentif. Ini adalah distribusi yang digunakan untuk mendistribusikan produk kepada semua saluran sehingga dapat mencapai tingkatan cakupan pasar untuk semua tipe konsumen. Yang kedua, distribusi selektif, yaitu distribusi yang digunakan untuk mendistribusikan produk dengan selektif, yakni untuk daerah pemasaran tertentu yang hanya dipilih beberapa pengecer atau beberapa toko saja. Distribusi eksklusif, yaitu distribusi yang digunakan untuk memasarkan produk-produk yang spesial melalui sistem distribusi yang eksklusif, di mana perusahaan hanya menggunakan satu atau beberapa toko untuk suatu daerah pemasaran tertentu. Berikutnya yaitu jenis saluran distribusi, ya. Nah, distribusi yang pertama ini adalah distribusi barang konsumsi, yaitu penjualan barang konsumsi yang ditujukan untuk pasar konsumen, di mana umumnya dijual melalui perantara. Contoh di sini ya, yang pertama ada produsen ke konsumen langsung. Yang kedua ada produsen ke pengecer baru ke konsumen. Yang ketiga ada dari produsen ke pedagang besar ke pengecer baru ke konsumen. Yang keempat ada dari produsen ke agen, kemudian ke pengecer, baru ke konsumen. Atau yang kelima, dari produsen ke agen, ke pedagang besar, kemudian baru pengecer, dan terakhir ke konsumen. Berikutnya ada saluran distribusi barang industri. Nah, kalau yang ini yaitu kesempatan yang sama bagi setiap produsen untuk menggunakan kantor cabang penjualannya, atau kantor ini dapat digunakan untuk mencapai lembaga distribusi berikutnya. Ada 4 nih saluran distribusinya. Yang pertama, dari produsen ke pemakai industri. Yang kedua, produsen ke distributor, baru ke pemakainya. Atau yang ketiga, dari produsen ke agen, baru ke pemakainya. Atau yang keempat, yaitu dari produsen ke agen, kemudian distributor industri, baru ke pemakai industri. Saluran distribusi jasa. Ya, ini adalah kebutuhan akan faedah waktu dan tempat menjadi jelas. Jasa harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh pemakainya. Secara tradisional, kebanyakan jasa dijual langsung oleh produsen kepada konsumen atau pemakai industri. Nah, tenaga perantara ini tidak digunakan jika jasa-jasa tidak dapat dipisahkan dari penjual atau jika jasa diciptakan dan dipasarkan seketika itu juga. Oke, masuk ke distribusi produk berikutnya, itu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih saluran distribusi. Yang pertama adalah pertimbangan pasar, di mana kita perlu mempertimbangkan dan memilih saluran distribusi produk yang akan kita pasarkan. Keadaan pasar juga meliputi jumlah pelanggan, pola pembelian pelanggan, kebiasaan berbelanja, dan reaksi pelanggan terhadap berbagai metode penjualan. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan berikutnya adalah pertimbangan barang atau product consideration, di mana karakteristik produk juga mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Dilihat dari tingkat standaritas, tuntunan layanan, dan harga per unitnya. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan atau company consideration. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama, sumber pembelanjaan, kemudian pengalaman dan kemampuan manajemen, pengawasan pengalaman, dan pelayanan yang diberikan oleh penjual. Terakhir, baru pertimbangan perantara, middle consideration. Dari karakteristik perantara ini, maka dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi, antara lain pelayanan yang diberikan oleh perantara, kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, seperti volume penjual dan biaya. Matrik berikutnya adalah analisis peluang usaha. Ya, peluang usaha ini adalah sebuah kesempatan yang datang dan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Nah,
Adapun peluang usaha ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu yang bersumber dari dalam atau diri sendiri, antara lain wawasan, pengetahuan yang ada pada diri sendiri, atau pengalaman pada dunia bisnis atau usaha. Pengalaman dan kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah juga termasuk. Dan kemampuan atau pemahaman terhadap sesuatu atau situasi dan kondisi. Yang kedua, peluang dari eksternal. Faktor yang bersumber dari luar, antara lain seperti masalah yang muncul serta dihadapi dan belum diselesaikan, kesulitan dalam mencari solusi masalah, kemudian pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi masalah, dan keperluan yang belum tercapai atau terpenuhi untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, jadi berdasarkan peluang yang ada ini, maka seseorang dapat menentukan jenis usaha yang dilakukan, yaitu di bidang jasakah, perdagangan, maupun usaha manufaktur. Pengertian dari analisis peluang usaha ini adalah sebuah upaya dalam meriset, merencanakan, memprediksi, dan mengevaluasi suatu usaha, baik yang baru mulai berjalan maupun yang sudah berjalan. Jadi dengan kata lain, kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pangsa pasar yang dapat dikuasai, sehingga dapat diperkirakan seberapa besar penjualan produk di masa yang akan datang. Nah, adapun tujuannya yang pertama untuk mencegah kerugian atau kebangkrutan dari usaha. Itu gunanya dari analisis peluang usaha. Yang kedua, untuk mengetahui produk atau jasanya jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Yang ketiga, mengetahui minat konsumen akan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang keempat, mengetahui laba rugi ketika berbisnis. Yang berikutnya, menetapkan teknik pemasaran yang tepat. Dan yang berikutnya, untuk mengetahui berapa lama usaha dapat berjalan. Poin berikutnya yaitu untuk mengetahui jika usahanya memang layak dijalankan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui persaingan yang ada di pasar. Ini adalah tujuan dari analisis peluang usaha. Berikutnya ada analisis SWOT. Nah, ini sudah kita bahas tadi sebelumnya, nanti tinggal dilihat lagi ke belakang. Materi berikutnya adalah proposal usaha. Ya. Di sini para ahli mendefinisikan proposal usaha atau business plan sebagai sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan-harapan suatu usaha yang akan dibuka kepada penyandang dana potensial atau pada investor. Artinya, proposal usaha ini adalah sebuah dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasanya dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi investor. Adapun manfaat dari proposal usaha ini yang pertama, proposal usaha yang lengkap menyediakan alat komunikasi bagi wirausahawan untuk memaparkan dan meyakinkan gagasannya kepada pihak lain atau investor. Poin yang kedua yaitu untuk membantu wirausahawan untuk mengembangkan usahanya serta menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor. Yang ketiga, waktu usaha dan kedisiplinan bersama untuk menyusun proposal usaha dapat membantu wirausahawan untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang telah dijalankan. Yang berikutnya yaitu berguna untuk membandingkan antara perkiraan usaha dengan hasil yang nyata karena proposal usaha mengacu pada tujuan usaha. Terakhir, persaingan dan faktor ekonomia serta analisis keuangan yang masuk dalam subjek proposal usaha dapat mendekati asumsi secara cermat dan besar tingkat keberhasilan usaha tersebut. Adapun untuk pembuatan proposal usaha, isinya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian pendahuluan, di mana nanti berisi nama atau usulan nama kegiatan usaha, jenis usaha, alasan memilih jenis usaha ini, kemudian badan hukum kegiatan usahanya, peluang usahanya, lokasi, dan tingkat persaingannya. Untuk yang B, yaitu isi proposal. Nah, isi proposal ini berisi tentang modal, peralatan, keahlian yang diperlukan. Adapun nanti dapat tambahan perhitungan pendapatan dalam berbagai alternatif, perhitungan pengeluaran dalam berbagai alternatif,
dan juga perhitungan laba rugi dalam berbagai alternatif. Serta isi proposal ini juga nanti berisi tentang risiko yang mungkin timbul dan cara mengatasi risiko tersebut. Terakhir, yaitu isinya adalah penutup proposal. Ya, di mana ini kemungkinan perluasan usaha contohnya atau penekanan kembali bahwa jenis usaha yang mempunyai prospek yang menjanjikan di penutupan proposal ini. Berikutnya yaitu penentuan harga pokok produksi atau HPP dan break even point. Untuk break even point ini artinya adalah titik balik modalnya, kapan kita untungnya nanti. Nah, untuk rumus HPP yaitu total biaya produksi ditambah dengan saldo awal persediaan barang dalam proses produksi, kemudian dikurangi dengan saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Untuk BP, kita akan pindah slide terlebih dahulu. Oke, untuk BP ini rumusnya. Yang pertama nanti kita mencari BP kapan unitnya. Atau BP berapa jumlah rupiahnya. Yang dimana kita akan balik modal. Rumusnya seperti ini. BP unit itu fixed cost dibagi dengan price dikurangi dengan variable cost. Untuk BP rupiah, fixed cost dibagi dengan M, margin yaitu selisih antara harga jual dan harga variabel per unitnya dibagi dengan price. Contoh dapat dilihat di sini. Kemudian untuk cara pengerjaannya menggunakan rumus yang tadi adalah seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Kita kembali lagi ke materi. Baik, matrik berikutnya adalah tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada neraca atau balance sheet. Yang kemudian ada laporan laba rugi atau income statement. Yang berikutnya ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Yang berikutnya ada laporan arus kas atau cash flow. Dan terakhir catatan atas laporan keuangan tersebut. Oke, untuk neraca atau balance sheet ini yaitu terdiri dari aset sama dengan liabilities plus equity. Aset itu bahasa Indonesia aktiva, liabilities itu kewajiban atau hutang, equity itu adalah modal. Nah, neraca artinya itu harus balance. Balance itu seimbang antara kiri dan kanan. Contoh, kita pindah terlebih dahulu. Contoh, aset itu 5. Maka kalau liabilitiesnya 3, maka ditambah dengan 2. Sehingga menghasilkan aset yaitu 5. Ini seimbang nih. Kalau 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sedangkan aset juga 5. Ini disebut dengan balance. Ya, dapat dilihat di sini. Ini contoh dari neraca. Total asetnya 43 juta. Dan total liabilities plus aset juga 43 juta 754. Nah, ini balance. Berikutnya ada laporan laba rugi atau income statement. Nah, metode pertama ini adalah metode single step. Rumus income statement itu semuanya hampir sama. Rumus income statement itu sudah pasti pendapatan dikurangi dengan total dari biaya atau beban. Ini rumus dari income statement. Ini yang pertama. Metode yang kedua ada multiple step. Ya. Kemudian ini ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Rumusnya ini sama, yaitu nanti modal awalnya dihitung terlebih dahulu, kemudian laba bersih yang diperoleh, kemudian nanti di sini jikalau ada price maka itu menjadi minus di akunnya. Tapi kalau tidak ada ya sudah tidak ada. Nah, di sini kebetulan contohnya ada. Berarti nanti 3.925 dikurangi dengan 500.000 dapatlah 3.425. Kemudian dari modal awal 4.200 ditambah dengan 3.425 dapat hasilnya 45.629. Itu adalah penambahan modal di akhir. Terakhir ada cash flow. Ya, ini adalah arus kas. Ini metode direct method. Kemudian ini ada metode indirect method. Nah, berikut kita masuk ke analisis laporan keuangan. Ya, jadi ini adalah analisa laporan keuangan yang merupakan suatu metode atau teknik
yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Untuk melakukan analisa laporan keuangan ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan bahkan menghitung untuk rugi sebuah perusahaan. Ini tujuan dari analisa laporan keuangan. Kemudian ini metode yang akan digunakan. Ini adalah contoh dari analisis horizontal tadi. Ya, contoh di sini pendapatan tahun 2021 dan tahun 2020-nya diketahui. Kemudian nanti dibagi dengan tahun 2020, maka dapatlah pertumbuhan atau peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini sebesar 6,25%. Ini contoh untuk analisis vertikal. Ini dapat dilihat dari jumlah akhirnya. Kalau hasilnya sama dengan atau di atas 1, maka perusahaan terbilang aman dan mampu dalam melunasi utang lancar atau jangka pendeknya. Yang berarti nanti perusahaan mampu melunasi hutangnya. Ini analisis vertikal. Ya, kalau tadi analisis horizontal, pertumbuhan, kalau analisis vertikal yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Ini untuk analisis rasio keuangan ada beberapa rasionya. Ada likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Nah, adapun rasio likuiditas yang pertama adalah current ratio di sini. Ya, kalau current ratio ini di atas 1 atau sama dengan 100%, artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah hutang lancar. Contoh seperti ini. Nah, jika angka rasionya sebuah perusahaan lebih dari 1, ini kan 2 hasilnya, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Rasio likuiditas kedua adalah quick ratio. Ya, ini sama. Jikalau perhitungan quick rasionya lebih dari 1, maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Terakhir ada cash ratio. Nah, ini juga sama. Hasilnya adalah 1,6. Artinya ini kemampuan perusahaan ini baik dalam membayar hutangnya. Nah, ini ada rasio-rasio dari profitabilitas. Yang pertama itu ada return on investment atau mengukur kemampuan perusahaan dalam investasi secara keseluruhan sehingga mendapatkan pendapatan bersih. Nanti kalau ROI ini lebih besar daripada 5%, artinya kemampuannya bagus. Kalau untuk yang ROE, yaitu untuk mengukur kemampuan ekuitas untuk menghasilkan pendapatan bersih. Kalau di atas 15% berarti itu baik atau sangat baik. Dan ini yang berikutnya bisa dibaca. Kemudian terakhir ada ROA. Ya, ini jikalau ROA-nya 5-10%, berarti perusahaan sangat efisien dalam memanfaatkan asetnya. Ini rasio solvabilitas. Ini rasio aktivitas bisa dibaca.